itu pada tingkatan 10 hari kedua bulan Ramadan. 10 hari pertama tadi rahmat, 10 hari kedua itu makfirah. Makfirah. Apa itu makfirah? Pengampunan. Allah memberikan pengampunan kepada siapa saja yang berpuasa dengan ikhlas dan iman kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi tiada tanpa terkecuali iman dan ikhlas karena Allah, maka pengampunan Allah berikan kepada siapa saja yang melakukan ibadah di 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, maka tanya semakin lama, maksudnya hari pertama di awal-awal Ramadan kita usahakan melakukan ibadah, di pertengahan bulan Ramadan 10 hari kedua kita tingkatkan ibadah, maka di 10 hari terakhir pun kita tambah tingkatkan ibadah. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir itu digelar kita seperti kita bilang tadi, ittaqu minan nar, orang-orang yang mendapatkan sarjana. Kita capek-capek kuliah. Tujuan kita untuk apa? Untuk dapat ijazah dan gelar sarjana. Kita capek-capek puasa 10 hari kedua pertama, 10 hari kedua, di 10 hari terakhir, maka yang kita ingin peroleh yaitu gelar ittaqu minan nar. Ya, orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Jadi untuk memperoleh hal tersebut, gelar tersebut, tingkatkan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Dengan ikhlas. Apa definisi daripada ikhlas? Kita sering katakan ikhlas. Apa definisi daripada ikhlas? Ya? Memberi tidak mengharapkan imbalan. Dapat pahala, berarti nak imbalan kan? Imbalan daripada Allah lebih besar daripada manusia. Berarti kalau kita ingin mendapatkan pahala, itu namanya ikhlas. Jadi mengharap pada Allah, itu namanya ikhlas. Menurut Rabi'ah Al-Hadawiyah, disebutkan dalam kitab Iyanatut Talibin, halaman 384. Disebutkan di situ, menurut Rabi'ah Al-Hadawiyah, tingkatan keikhlasan itu ada 3. Yang kalian tanya di tingkat. Bak tingkat dah tanya berada. Di posisi mana kita berada? Biasa-asal katakan ikhlas. Hanya mengharap pahala daripada Allah. Yang ikhlas yang mana? Ya, atas nama bukan atau tidak menyangkut dengan dunia, itu namanya ikhlas. Cuma ikhlas ini ada 3 tingkatan. Tingkatan awam alias yang biasa ditanya, yaitu setiap kita lakukan ibadah kita ingin mendapatkan pahala. Untuk apa pahala? Kepu tu pahala. Akhir-akhirnya masuk syurga. Untuk apa pahala? Untuk masuk syurga. Ini tingkatan ikhlas yang mendasar, yang paling awam. Tujuannya untuk masuk syurga. Berbuat baik kepada manusia, mengharap pahala daripada Allah supaya masuk syurga. Ini tingkatan awam. Semua kita biasanya begitu ya. Ya, itu sudah termasuk pada ikhlas, tapi masih tingkat dasar. Tanya ibadah kepada Allah karena ya kepada neraka Allah. Ya, tanya ibadah kepada Allah karena mengharap syurga karena mengharap kenikmatan daripada Allah. Yang kajut lagi yang ikhlas, kajut. Yang penting berikhlas dia. Yang kedua, ikhlas, tingkat ikhlas yang kedua, yaitu karena bertakarub kepada Allah, karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Ya, kiban dia ibadah karena Allah Ta'ala, karena ingin dekat dengan Allah, karena ingin mengharap ridha Allah. Nya tingkat lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tadi mengharap pahala. Biasanya itu nampak dari cara ibadah. Orang yang ibadah hanya mengharap pahala, takut sama neraka,
kebiasaannya itu nampak daripada tata cara dia ibadah antara lain solat. Karena adalah paling dominan yang sering dan selalu kita ulang-ulang yaitu solat. Biasanya orang yang solat mengharap pahala Allah dan takut pada neraka Allah itu pentung-entung semayang. Balik bang satu semayang macam. Oleh Allah watai tengah semayang, watai tengah semayang di konyan. Lagi apa pun apa? Lagi dendeng hai. Saya akan lihat. Kalau ngelurukuk aku sujud, kalau ngelurukuk mengapa lihat? Karena tidak merasa nyaman dalam ibadah bagah lihat. Assalamualaikum. Kabar ya, nyan hanya ya kepada neraka Allah dan pengen mengharap syurga Allah. Ya, tanya bekna bak tingkatnya lampah. Gimana cara watai tak ibadah berkusyuk watai tak semayang. Nyo kusyuk tan lampah ge. Semayang kan yang penting rukun dan syaratnya ada. Jadi kan sah. Yang kita perlukan sah apa diterima dalam hal ibadah? Diterima. Kalau sah belum tentu diterima. Kalau diterima sudah pasti sah. Ya kan? Nah, kita yang inginkan adalah Allah terima amalan ibadah kita. Maka lakukan amalan ibadah betul-betul karena Allah dengan rasa betul-betul khusyuk karena Allah Ta'ala. Man susah tak minta. Susah tak pegadro dan khusyuk dalam sembahyang. Kaya? Ya, dengan ada sembahyang pasti tayo teringat kepada hal yang lain. Nyan najin yang sajan sayang. Syaitan apa yang merayu kita saat solat? Ya? Syaitan apa? Hantam. Nyan tugasnya dirayu tayo dalam sembahyang sampai-sampai nyan. Kalian tayo dari pun tanek berudu, nyan sudah mulai diganggu oleh syaitan tersebut. Yang hana betul yang karena itu ide. Timbul keraguan saat kita baru sehingga taulang lelom tayo. Yang hana lei kamu boleh hai ngak rata kenang. Ya, boh lele tayo. Nyan so yang puas-was syaitan. Di ketika tak sembahyang pun dia tidak pernah luput atau absen daripada solat kita. Ya deng samping. Sahnya sahaja yang biasa putra yang tua di duanya dan sembahyang tinggal. So ingat yang kenyan syaitan kantap. Sekarang kita kazaknya. Ipo ingat tanyo ya. Ane kunci dia kapuduk gede kapuduk ka onyo. Lang sembahyang onyo. Ya, na syaitan di sampai makaji tanya punya tak merajah-rajah nyan kebiasaan pegah tengku merajah. Yang pelahara-pelahara jenyo kata ini tu pelan-pelan betulnya. Yo tanya baru pun tajak pak urung merajahnya. Yang perlu nak pegah baik patih habajen nyan jen. Bantajak rumah urung merajahnya bangge tanya tahu. Pak rumah orang ni cunda. Oh ya rumah warna oranye ya. Rumah warna oranye yang di ke rumahnya nabak mamplam di samping rumah nawur mekat. Kau betul. Tengok kau betul je. Nyan goya sebagai labelitas menteng. Jen kengkalat. Bayu jen. Oh menong. Isah jen. Ya. Jadi tujuan yang keperlangan tu apa? Supaya untuk tegah ke depan je betul patih tanya. Karena betul. Ya kau pegah le lokasi rumah tayo. Rone rumah ni kaya oh kau nya tengku. Nya rone pikunang ego. Kau mulai tingkatan yang tinggi yang ada depu. Posisi rumah ada depu kerot. Gepegah le goyan supaya meyakinkan kita bahawa betul dak pegah goyan nyan but syaitan. Buktinya syaitannya pun dijak bagi tanya waktu dalam sembahyang. Hal yang hendak tingkat dalam sembahyang. Man yang lebih ya dalam di ketika drone dengan semayang hana keraguan sepupi. Hana tingkat sahopi betul kusyuk kan kusyuk. Fokus kenan. Ane baca hana depu putra arti tapi fokus kenan semayang. Cuma intinya lihat semayang takun ilung hana ganggu syaitan tu. Hana tingkat sahopi. Ya hati-hati. Bisa jadi dari cara tamu suci ke hana betul. Jadi pui ganggu tu malam kangen ni. Nyoca, karena lebih hebat syaitan daripada syaitan bangai. Mereka tanya guru. Yang goda katanya guru syaitan. Tanya dosen. Yang goda katanya dosen syaitan. Tanya tengku. Yang goda katanya tengku syaitan. Ya, madang anak murid-murid hana madang.
Jadi menurutnya kadang dari tamu suci madang kahana bereh tanya. Baik syaitan. Kahana bereh suci bu putar ayu ai, bekar ayu leba. Hek teman tahu. Ngon tu jan. Hek teman tahu dari ayu. Ha? Jadi budah berangkat aja panen nah tayo kaki tayo pakai. Syukran semua. Don rayu syaitan lecah dong semua. Padahal si dari suci yang makanya tayo perlu ilmu. Tetap cara suci dan segala macam. Sehingga bandengna ilmu lagi kebiasaan, punya urang bamban petimang ilmu, maksudnya setelah dia tahu masalah fikih dia aplikasi dia gunakan pengetahuannya itu, kebiasaan timbul was-was. Kebiasaan. Punah sahayu. Nyan bu syaitan sih. Kasah pada yang tanya pubut. Tapi peganggu syaitan hansa supaya tanya tahu ulang lilo mak jerat. Nyan bu syaitan. Hanak umunoi ro kurah ju kebanyan ju sah tan yang kenyan ngan syaitan kita berkasanya. Jadi sebenarnya dalam hal tak ibadah ini susahnya begitulah dia. Tetap timang-timangnya. Jadi intinya adalah ilmu kita mesti ada. Ilmu katanya mestinya dalam hal dapat timang segala sesuatu ibadah supaya menghasilkan pahala. Jadi tingkatan yang namanya ikhlas yang kedua tadi ialah kita melakukan ibadah mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah Ta'ala karena ingin berdekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga menurut Rabi'ah Al-Hadawiyah ialah karena cinta kepada Allah. Ya, karena cinta kepada Allah. Dan ibadah karena cinta kayak sana. Yang ketiga adalah ikhlas beribadah. Tingkatan yang ketiga karena cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi tingkatan ketiga ini memang sulit sekali kita raih kecuali ahli-ahli sufi. Ya, mereka beribadah karena cinta kepada Allah. Sebagaimana syair yang dibawakan oleh Rabi'ah Al-Hadawiyah, ya Allah, jika saya ibadah mengharap syurgamu, maka masukkan saya dalam nerakamu. Yang kahana lagi tanyo, yang tanah juga. Ya, hana mampu tanyo lagi yan. Karena tingkatan-tingkatan yang ketinggi tersebut, yang kahana le dikoknya ka kosong tentang hal dunia. Yang katahid, tinggalkan segala hal dunia, beralih hanya untuk akhirah. Tanya hana mampu lembuk dijih, tanya mentang tak kerja. Berarti mentang tak harap sedikit banyaknya hal dunia lah tak. Dan tidak ada salahnya. Kenapa? Karena dalam setiap doa kita selalu berdoa yang merupakan pangkal raja daripada segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kurniakan kebahagiaan dunia kepadaku ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan akhirah ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan dari api neraka. Ini semua adalah yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirah. Ya, jadi untuk mendapatkan hal tersebut, dunia jangan lupakan, akhirah tingkatkan. Karena dunia hanya sementara untuk kita bisa beribadah, sedangkan akhirah untuk kekal abadi selamanya. Perbuatan dunia yang kita lakukan, maaf di bulan Ramadan seperti saya bilang tadi, meningkatkan ibadah, dapat tinggi ibadah, tingkatkan ibadah, man kebancaran meningkatkan ibadah, long kerja, maksud apa? Long kerja, long urusan, long segala macam, jadi ibu rumah tangga dan segala macam. Kebancaran long jabut, pajanan tu meja jabut. Pajan long tumebut, sedangkan long sibuk lagian. Pekerjaan dunia bisa mendapatkan pahala untuk akhirah dengan innamal a'malu binniyat. Jadi waktu nenek kerja, nenek lamate ya Allah, long ja minta nafkah untuk membantu keluarga, membantu suaminya. Insya Allah dari setiap dari pun nejak dari rumah, terus kena rumah sekolah sampai nuwa terhitung pahala ibadah. Terus rumah nepiyo hak nemasak ke suami ya Allah ya Rabbi, nyolong mangkun ya Allah Tuhanku untuk urung buka puasa untuk suami dan keluarga. Kelas karena Allah nyan pun terhitung pahala ibadah. Yang intinya setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap amalan yang kita lakukan, jangan pernah lupa dengan niat. Niat karena Allah Ta'ala, maka akan Allah berikan pahala. Walaupun kedihana tutume tadarus, meta yang sibuk, tapi nit manteng di setiap pekerjaan karena Allah yang terhitung ibadah dan mendapatkan pahala. Lebih-lebih bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan kebaikan
Dia tanya, lagi tanya bunuh tak pegah pertama yang bahwa yang tak perlu gaji kan keri kerja ya. Perlu gaji. Jadi ada anak kerja hana masalah. Sigaga anak murid katulis juga boleh nampak kerau pantu. Hana masalah perlu dia gaji. Bukan kan yang perlu tak pegah. Ya, yang intinya tingkatkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi untuk menghemat waktu nawate 10 minit segala puasa boleh bertanya. So yang ingin bertanya teman yang kan melahirkan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian